Indonesia, dengan segala keragaman dan dinamika sosialnya, memiliki cerita tersendiri dalam perihal lalu lintas. Setiap hari, jalanan dipenuhi oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga angkutan umum. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan seringkali menjadi pusat dari kemacetan yang tampaknya tiada akhir. Meski aturan lalu lintas telah diatur sedemikian rupa, tetap saja pelanggaran menjadi pemandangan sehari-hari. Tidak jarang kita melihat pengendara yang sembarangan menyalip, berhenti di sembarang tempat, bahkan nekat menerobos lampu merah demi menghemat beberapa detik perjalanan. Sebagian besar pengendara memiliki alasan mereka masing-masing, mulai dari terburu-buru, kurang kesadaran akan keselamatan, hingga ketidakpatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan. Sayangnya, seringkali tindakan-tindakan tersebut tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lain. Namun, salah satu persoalan yang paling mencolok di tengah situasi ini adalah praktik uang damai. Ini bukan hal yang baru. Sebagian besar pengendara di Indonesia mungkin sudah sangat familiar dengan istilah tersebut. Ketika ditilang oleh polisi lalu lintas karena melakukan pelanggaran, banyak yang memilih jalan pintas dengan memberikan sejumlah uang kepada petugas di tempat, berharap bisa lolos dari denda resmi atau proses hukum yang lebih rumit. Uang damai menjadi semacam solusi cepat yang tampaknya diterima baik oleh sebagian pengendara maupun beberapa petugas yang bertugas di jalan. Situasi ini seakan-akan menjadi simbiosis mutualisme di mana kedua belah pihak merasa diuntungkan. Pengendara terhindar dari denda resmi dan sidang, sementara oknum polisi yang menerimanya mendapatkan tambahan penghasilan. Meskipun begitu, di balik setiap uang damai yang diberikan, ada harga yang harus dibayar, hilangnya integritas, runtuhnya moral, dan semakin suburnya budaya korupsi di tengah masyarakat. Hal ini menciptakan sebuah lingkaran setan yang sulit dipecahkan, seperti air yang mengalir deras. Budaya ini telah menembus berbagai lapisan masyarakat, dari yang miskin hingga yang kaya, dari pengendara biasa hingga pengusaha besar. Banyak pengendara yang merasa tindakan ini adalah pilihan yang lebih mudah daripada mengikuti prosedur hukum yang sebenarnya. Tidak sedikit yang merasa proses pengadilan terlalu rumit, atau bahkan takut menghadapi konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Maka, ketika seorang polisi menghentikan kendaraan mereka, jalan pintas berupa uang damai seolah-olah menjadi satu-satunya solusi yang paling praktis. Namun, di balik kenyataan ini, masih ada sekelompok kecil masyarakat yang percaya bahwa hukum harus ditegakkan, bahwa ada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada sekadar menyelamatkan diri dari denda. Mereka adalah orang-orang yang menolak suap, menolak untuk mencari jalan pintas. Salah satu dari mereka adalah Pak Anwar, seorang pria sederhana yang hidup di pinggiran kota. Ia mungkin tidak punya banyak harta, tetapi ia memiliki prinsip yang teguh tentang kejujuran dan integritas. Pak Anwar adalah seorang pria parubaya yang hidup sederhana bersama keluarganya. Ia bekerja sebagai pegawai kecil di sebuah perusahaan dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengurus keluarganya. Anak laki-lakinya, Dimas, adalah seorang mahasiswa yang juga bekerja paruh waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai seorang ayah, Pak Anwar selalu berusaha memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya, terutama dalam hal moral dan etika. Dimas baru saja mendapatkan surat izin mengemudi, SIM, beberapa bulan yang lalu. Seperti kebanyakan anak muda lainnya, ia sangat antusias bisa berkendara sendiri. Setiap hari Dimas berkendara dengan sepeda motornya ke kampus dan tempat kerjanya. Ia merasakan kebebasan baru yang mungkin tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik semangat mudanya, Pak Anwar memiliki kekhawatiran tersendiri. Ia tahu bahwa jalan raya bukan tempat yang mudah, dan ada banyak godaan yang bisa mengganggu integritas seseorang. Selain itu, Pak Anwar sangat menyadari bahwa budaya, uang damai, sudah begitu meresap di masyarakat, terutama di kalangan pengendara muda. Pak Anwar tidak ingin Dimas mengikuti jejak buruk para pengendara yang memilih cara mudah untuk lolos dari tilang. Ia tahu betapa besar pengaruh lingkungan terhadap perilaku anak-anaknya. Dalam hati, ia bertekad untuk melindungi Dimas dari segala bentuk kebiasaan buruk yang bisa merusak masa depan anaknya, termasuk kebiasaan menyuap polisi. Pada suatu malam, saat Dimas tengah bersiap-siap untuk berangkat kerja paruh waktu, Pak Anwar memanggilnya. Di ruang tamu kecil mereka, Pak Anwar duduk di kursi tua sambil memegang STNK sepeda motor milik Dimas. Dimas, yang sedikit terkejut dengan panggilan ayahnya, segera menghampiri Dimas. "Kamu sudah dewasa sekarang. Kamu pergi ke kampus dan kerja tanpa bergantung pada orang lain. Ayah bangga padamu. Tapi, ada hal penting yang ingin ayah sampaikan," ucap Pak Anwar dengan nada serius namun penuh kelembutan.
Dimas mengangguk, mendengarkan dengan seksama, kamu pasti tahu bagaimana jalanan di luar sana. Banyak orang yang melanggar aturan dan mencari jalan pintas. Ketika ditilang, mereka seringkali memilih untuk menyuap polisi daripada mengikuti prosedur yang benar. Ayah tidak ingin kamu seperti itu. Lanjutnya, Pak Anwar kemudian mengambil selembar kertas kecil dari saku bajunya. Dengan hati-hati, ia melipat kertas itu dan menyelipkannya di balik STNK sepeda motor Dimas. Dimas, yang penasaran, bertanya, apa itu? Yah. Ini adalah pesan ayah untuk polisi. Kalau suatu saat kamu ditilang karena melanggar aturan, jawab Pak Anwar sambil menyerahkan STNK itu kembali kepada Dimas. Dimas membuka lipatan kertas itu dan membaca pesan yang ditulis oleh ayahnya. Kalau anak saya melanggar, mohon diberikan surat tilang berwarna biru. Tuliskan denda yang harus dibayar sesuai dengan kesalahannya. Jika perlu, tahan motornya jika dia berniat memberikan uang damai. Sungguh, yang menyuap dan yang disuap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimas terdiam. Ia terkejut, tetapi juga tersentuh oleh pesan itu. Pesan tersebut tidak hanya menunjukkan betapa tegasnya ayahnya terhadap kejujuran, tetapi juga betapa besar cinta dan kepedulian Pak Anwar terhadap masa depannya. Kenapa ayah melakukan ini? Tanya Dimas dengan suara pelan, seolah-olah merasa sedikit tersentuh dan mungkin sedikit merasa malu karena ayahnya harus sampai menulis pesan semacam itu. Dimas, ayah tidak ingin kamu menjadi bagian dari mereka yang mencari jalan pintas dalam hidup. Hidup ini penuh dengan aturan dan tanggung jawab. Melanggar itu mungkin terjadi. Kita manusia biasa. Tapi, yang lebih penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Ayah ingin kamu belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatanmu dan tidak terlibat dalam praktik yang merusak moral seperti suap. Kata Pak Anwar dengan tegas, malam itu menjadi titik balik bagi Dimas. Ia menyadari bahwa pesan yang dituliskan ayahnya bukan sekadar pesan kepada polisi, melainkan sebuah pelajaran hidup yang dalam. Sebuah pesan untuknya agar selalu menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, termasuk ketika dihadapkan pada situasi sulit seperti ditilang. Pak Anwar tahu bahwa pesan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi ia berharap pesan ini akan memberikan dampak jangka panjang bagi anaknya. Ia ingin Dimas tumbuh menjadi seseorang yang jujur. Seseorang yang tidak mudah tergoda oleh kenyamanan sesaat dengan cara yang salah. Setiap kali Dimas berkendara, pesan itu selalu ada di balik STNK-nya. Meski tidak selalu dilihat, pesan itu menjadi pengingat akan harapan dan ajaran ayahnya. Pak Anwar merasa yakin bahwa nilai-nilai kejujuran yang ia tanamkan pada anaknya akan membantu Dimas mengarungi tantangan hidup, tidak hanya di jalanan, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupannya di masa depan. Pesan yang dituliskan oleh Pak Anwar mungkin terlihat sederhana, hanya beberapa kalimat yang singkat. Namun, pesan itu mengandung nilai-nilai yang begitu mendalam. Ia bukan hanya meminta polisi untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, tetapi juga menegaskan bahwa integritas adalah hal yang tidak boleh ditawar-tawar. Kalau anak saya melanggar, mohon diberikan surat tilang berwarna biru. Tuliskan denda yang harus dibayar sesuai dengan kesalahannya. Jika perlu, tahan motornya jika dia berniat memberikan uang damai. Sungguh, yang menyuap dan yang disuap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ini bukan hanya untuk melindungi Dimas dari suap, tetapi juga sebagai pernyataan tegas bahwa Pak Anwar ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa kompromi. Dalam setiap baris pesan itu, ada keyakinan kuat bahwa hukum harus ditegakkan dengan benar, tanpa adanya ruang bagi kecurangan atau penyalahgunaan wewenang. Pak Anwar menuliskan pesan ini dengan harapan agar Dimas selalu diingatkan akan tanggung jawabnya sebagai seorang pengendara. Dengan pesan ini, Pak Anwar seolah-olah memberitahu polisi bahwa ia rela anaknya ditilang jika memang melakukan pelanggaran. Selama proses yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum baginya, pesan ini bukan sekadar tulisan di kertas, tetapi sebuah janji dan doa. Janji kepada dirinya sendiri untuk mendidik anaknya menjadi orang yang jujur, dan doa agar anaknya selalu berada di jalan yang benar. Hari demi hari berlalu, dan Dimas tetap beraktivitas seperti biasa. Namun, tanpa disadari, pesan yang dituliskan oleh ayahnya telah memberikan pengaruh besar pada cara berpikirnya. Setiap kali ia akan berkendara, pesan itu selalu mengingatkannya untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Ia menjadi lebih berhati-hati, lebih waspada, dan selalu berusaha untuk tidak melanggar aturan. Pak Anwar percaya bahwa dengan memberikan nasihat melalui cara yang bijaksana, anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Ia ingin Dimas memahami bahwa hukum ada untuk dipatuhi, bukan untuk dihindari melalui suap. Suatu sore, saat Dimas dalam perjalanan pulang dari kampus, ia melakukan kesalahan kecil.
Karena terburu-buru, ia tidak melihat lampu merah yang sedang menyala. Polisi yang berjaga segera menghentikan Dimas. Dalam situasi seperti ini, banyak pengendara yang akan mencari jalan keluar cepat, mungkin dengan memberikan uang damai. Namun, Dimas ingat pesan ayahnya, ketika polisi meminta surat-surat kendaraan, Dimas menyerahkan STNK-nya dengan tenang. Di balik STNK itu, polisi menemukan pesan dari Pak Anwar. Polisi itu membaca pesan tersebut dengan seksama, lalu menatap Dimas, "Kamu tahu, jarang ada orang tua yang peduli seperti ayahmu. Kamu harus menghargai usaha ayahmu untuk mengajarkan nilai-nilai baik. Ini tilang biru untuk pelanggaranmu, bayarlah denda sesuai aturan. Jangan pernah mencoba untuk memberikan uang damai." Kata polisi itu dengan nada serius. Dimas merasa terkejut sekaligus tersentuh. Saat ia menerima surat tilang itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu taat pada aturan dan tidak akan pernah terlibat dalam praktik suap. Karena ia sadar bahwa surat dari ayahnya bukan sekedar nasihat bekala. Namun salah satu bekal baginya agar senantiasa ingat akan resiko praktik suap menyuap. Setelah kejadian itu, Dimas pulang dan menceritakan semuanya kepada ayahnya. Pak Anwar tersenyum. "Inilah yang ayah harapkan. Bukan soal tilangnya, tetapi soal prinsip dan kejujuran. Kita hidup di dunia ini untuk mengikuti aturan, bukan untuk menghindarinya." Dari kejadian tersebut, Dimas belajar banyak. Ia menyadari bahwa kejujuran dan integritas adalah hal yang lebih penting daripada menghindari konsekuensi dari kesalahan. Pesan kecil dari ayahnya telah memberikan dampak besar dalam hidupnya. Pak Anwar dengan bangga melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Di tengah budaya yang seringkali mementingkan jalan pintas dan kemudahan, Pak Anwar berhasil menanamkan nilai-nilai luhur kepada anaknya. Nilai yang mungkin akan terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Cerita ini mengingatkan kita semua akan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Di dunia yang semakin materialistis, seringkali kita lupa bahwa nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas adalah hal yang tak ternilai harganya. Pak Anwar, dengan caranya yang sederhana, telah memberikan pelajaran berharga tidak hanya kepada anaknya, tetapi juga kepada kita semua. Bayangkan jika setiap orang tua memiliki kesadaran seperti ini. Negara ini tentu akan menjadi tempat yang lebih baik, di mana kejujuran dan hukum ditegakkan dengan tegas, tanpa kompromi atau suap menyuap. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.